saudara-saudara jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Amsal pasal 23, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang sangat indah ini. Kami boleh kembali berada di dalam ibadah dan persekutuan kami yang kiranya memuliakan Tuhan. Kami beribadah karena kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan di tengah-tengah masa sulit pandemi Corona ini sekalipun. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, selalu baru setiap hari. Besar kasih setia Tuhan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami membaca dan merenungkannya dengan kesungguhan, ketulusan, dan terutama kerendahan hati. Hamba-Mu yang akan menjadi pemberita firman Tuhan pada malam hari ini, hamba lemah, tidak berdaya dan berdosa ya Tuhan, tetapi oleh karena Engkau melayakkan hamba, maka hamba boleh menjadi pemberita firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa hamba ya Tuhan, agar hamba layak memberitakan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26, firman Tuhan berkata, ayat seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, Shalom. Sungguh sebuah sukacita besar secara khusus untuk saya berada di dalam gedung gereja ini. Diberikan Tuhan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ibadah kita sudah memasuki bulan yang ke-7 di rumah saja. Tapi hendaknya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap setia di dalam ibadah dan persekutuan, karena kita hendaknya mengimani bahwa beribadah di rumah dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita beribadah dan datang kepadanya. Keluarga-keluarga Jemaat Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa ayat yang sebelumnya. Ayat ke-18, ayat yang ke-19. Ayat ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa harapan terbesar kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu tentang atau kepada anak-anak kita? Kita tentu berharap mereka hidup dengan baik.
bersekolah, berkuliah dengan baik, lalu nanti saatnya bekerja dengan baik, memiliki kehidupan yang baik. Kita akui atau tidak, kita berharap anak-anak kita akan hidup sukses. Sukses dalam pengertian yang besar, jabatannya tinggi, uangnya banyak, kaya, jadi pejabat, pengusaha, anggota legislatif. Semua itu tidak ada yang salah, tentu saja. Orang tua mana yang tidak mau anaknya hidup dalam keberhasilan? Tetapi sebelum sampai ke situ Bapak Ibu, mari kita sedikit melihat apa yang boleh disampaikan pasal demi pasal dalam kitab Amsal ini, yang secara umum adalah nasihat dari orang tua kepada anak. Nasihat agar anak-anak hidup di jalan Tuhan, hidup bijaksana, hidup berhikmat, menjauhi segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tadi saya mengajak kita semua membaca ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji tentang masa depan itu datangnya bukan dari orang tua, kita sebagai orang tua. Janji tentang masa depan itu datangnya dari Allah sendiri. Allah yang menjanjikan masa depan bagi anak-anak. Sebelum sampai ke masa depan, ada masa sekarang, ada masa antara sekarang dan masa depan. Itu adalah sebuah proses perjalanan. Anak-anak kita akan menempuh perjalanan yang panjang, berliku, sampai mereka menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab atas kehidupannya dan kehidupan orang-orang yang mereka kasihi. Di antara masa sekarang dan masa depan yang dijanjikan Allah kepada kita, tidak hanya ada proses waktu, tetapi juga ada proses kejadian. Proses kejadian yang akan membuktikan kelak apakah anak-anak kita hidup sebagai peminum anggur dan pelahap daging. Itu ada di dalam ayat 20 Amsal 23 ini, ataukah mereka hidup benar, apakah mereka hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam menempuh perjalanan hidup mereka, rata-rata seorang anak akan melihat apa yang timbul, apa yang ada di dalam diri orang tua mereka. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, satu tantangan yang terus-menerus kita hadapi dalam hidup kita adalah apakah kita menjadi contoh dan kemudian menjadi teladan. Karena menjadi contoh saja Bapak Ibu tidak merangkum semua apa yang diperlukan oleh anak-anak kita untuk melanjutkan kehidupan mereka. Karena ada contoh baik, ada contoh tidak baik. Tetapi teladan berisi kebaikan semata. Contoh apa yang bisa diserap oleh seorang anak dari ayahnya yang pemalu, pemarah, ringan tangan, suka main pukul? Contoh apa yang akan dilihat oleh seorang anak dari seorang ibu yang tidak sabaran, suka marah-marah, tidak suka mengurus keluarga, sukanya happy-happy di luar sana dengan temannya, atau mungkin bergosip ria, atau apa saja yang tidak mendukung kebaikan di dalam kehidupan berkeluarga. Contoh apa yang akan dilihat oleh seorang anak? Boro-boro orang tua yang seperti itu akan menjadi teladan. Sang anak akan melihatnya sebagai sebuah ketidakbaikan. Mungkin mereka tidak berucap, tetapi batinnya akan berbicara.
berbicara. Ayah ini, papa ini, papi ini, aku dan malu. Dia mungkin akan berucap itu di dalam hati. Bagaimana bisa menjadi teladan kalau contoh saja? Tidak. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan antara hidup anak-anak kita sekarang dengan masa depan yang ingin mereka raih, seperti saya katakan tadi, tidak hanya berupa perjalanan waktu. Ia juga adalah perjalanan kejadian, perjalanan apa yang boleh terjadi, baik di dalam kehidupan seorang tua maupun di dalam kehidupan seorang anak. Ayat 24 dari pembacaan kita berkata, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Ayah seorang yang benar. Kita sebagai ayah atau sebagai seorang ibu, kita akan bersorak-sorak oleh karena anak kita benar. Pembacaan kita mengatakan seorang yang benar, bukan yang kaya, bukan yang jabatan tinggi, bukan pengusaha sukses, tapi seorang yang benar. Kenapa kata-kata ini jauh lebih penting daripada kesuksesan secara manusia? Karena ketika seorang anak menjadi seorang yang benar, kita tentu akan melihat dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Dia mengasihi dan menghormati orang tuanya, menyayangi saudara-saudaranya, mencintai keluarganya, selalu ingin hadir untuk menjadi berkat di lingkungan manapun dia berada. Orang kaya, orang sukses, orang berhasil tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang berhasil, bahkan mampu, seorang anak mampu menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, anggota legislatif, pengusaha, tapi kemudian mendatangkan aib bagi orang tua, bagi keluarganya sendiri, bagi keluarga besarnya. Ditangkap karena korupsi. Anggota DPRD ditangkap menggunakan sabu. Pejabat ditangkap karena berkolusi. Secara manusia, secara sosial, ekonomi, kedudukannya baik, tinggi, terhormat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ia mendatangkan aib bagi dirinya, keluarganya, orang tuanya, dan keluarga besar. Ketika pembacaan kita mengatakan ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, maka terjemahannya anak-anak kita hidup sebagai seorang yang benar, tetapi sebelum sampai ke situ, anak-anak harus melihat teladan dalam diri orang tuanya. Orang tuanya juga menjadi seorang yang benar, seorang yang hidup di jalan Tuhan. Baru kemudian kita sebagai orang tua boleh berharap anak-anak kita akan menjadi seorang yang benar. Ayat 25 mengatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini adalah penguatan dari apa yang ada di ayat 24. Ketika seorang anak itu adalah seorang yang benar, maka orang tuanya, ayah dan ibunya, itu menjadi bersuka cita dan beria-ria. Sang ibu yang menyambung nyawa ketika melahirkannya akan beria-ria. Terbayar lunas semua apa yang dialami oleh sang ibu, mengandung, melahirkan, membesarkan anak. Semua itu menjadi sebuah sukacita ketika sang anak hidup menjadi seorang yang benar. Ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Dikatakan, berikanlah hatimu kepadaku. Hati adalah unsur yang sangat penting dalam tubuh dan jiwa seseorang. Secara medis, kita mengenal istilah liver. Kalau liver terganggu, maka seseorang akan mengalami problem kesehatan yang sangat berat. Kalau kejiwaan seseorang terganggu, ia sakit hati, ia menjadi seorang pendendam, maka dia akan sulit menjalani kehidupannya. Orang yang gampang sakit hati, gampang mendendam, akan sulit menjalani kehidupannya dengan tenang dan bersyukur. Ketika firman Tuhan berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku,
biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, maka salah satu tafsirannya adalah anak perlu melihat kebaikan, kebenaran, dan teladan dalam diri orang tua. Bagaimana seorang anak akan senang melihat jalan-jalan sang orang tua kalau jalan sang orang tua sendiri adalah jalan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Sulit kan? Kalau tidak mustahil. Karena bagaimana seorang anak menjadi benar kalau contoh yang dia lihat adalah contoh ketidakbaikan dan ketidakbenaran dalam kehidupan orang tuanya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa dan negara, generasi penerus gereja dan jemaat. Anak-anak kita berhak memperoleh kebaikan, memperoleh berkat dari orang tuanya agar mereka bisa meneruskan kehidupannya di jalan itu juga. Anak-anak kita menerima pengajaran dari kita. Mereka adalah penampung pengajar. Kalau kita berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku," maka sebagai orang tua kita memiliki kewajiban untuk berucap, bertindak, bersikap yang baik dan benar dan menjadi teladan. Dari manakah kebaikan dan kebenaran yang kita teruskan kepada anak-anak kita itu? Datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan menjadi sumber berkat, diberikan kepada kita sebagai orang tua. Kita mengalirkannya kepada anak-anak kita yang menjadi penampung di dalam kehidupan mereka. Proses itu terus berlangsung. Tuhan kepada kita sebagai orang tua, kita kepada anak kita, dan kelak anak kita kepada anak-anak mereka. Masa depan seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-18. Masa depan dari Allah itu adalah sebuah kepastian. Tetapi agar anak-anak kita mampu meraih dan menikmati masa depan yang baik, kita harus menjadi orang tua yang baik terlebih dahulu. Jika kita berharap akan merasakan sebuah sukacita di mana anak-anak kita hidup dengan benar, maka kita sebagai orang tua harus lebih dulu hidup dengan benar. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan renungan pada malam hari ini mari kita jadikan sebagai penguat di dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Sesulit atau semudah apapun situasi yang kita hadapi, kiranya kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita memberikan hatinya kepada nasihat, bimbingan, dan pengajaran yang datang dari kita, yang kita teruskan dari pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari tetap bersukacita, walaupun situasi masih sulit masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan tetaplah bersyukur, karena semua rancangan dan karya Tuhan adalah baik bagi anak-anak. Terpujilah Allah dengan segala kebenaran firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.